Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari Universitas Tekom Ungaran. Saya Tio Tajudin dan rekan saya Abdur Rozak yang akan mempresentasikan sebuah proyek tugas akhir dalam menyelesaikan studi desain grafis di Universitas Tekom Ungaran. Proyek yang akan kami buat berjudul Ilustrasi Rekayasa Arus Lalu Lintas dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran tahun 2022 di wilayah Kabupaten Semarang berbasis video animasi 3D. Lalu lintas merupakan media yang sangat vital untuk berbagai sarana transportasi darat yang menghubungkan berbagai lokasi dan bahkan kota-kota besar. Kelancaran lalu lintas suatu kota adalah salah satu parameter kinerja dan manajemen pemerintahan setempat. Kelancaran lalu lintas juga turut menentukan perkembangan ekonomi, sosial, pendidikan, dan teknologi di kota tersebut. Seiring berkembangnya tingkat peradaban dan juga jumlah penduduk, lalu lintas menjadi semakin padat sehingga kemacetan terjadi hingga pada level yang cukup mengkhawatirkan. Terima kasih rekan Tio. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Terlihat data pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahun mengalami pertumbuhan. Untuk data terakhir tahun 2020, total ada kendaraan 136.137.451. Sumber Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang akan dihadapi. Permasalahan yang pertama adalah penetapan hari libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Pada penetapan hari libur ini kita mendapati tanggal 3 hari tanggal merah. Tanggal 1 Mei itu hari buruh, dan tanggal 2 dan 3 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kemudian pemerintah menetapkan hari cuti bersama Idul Fitri di tanggal 29 April sampai 6 Mei 2022. Perpanjangan masa libur ini pasti masyarakat akan lebih memilih untuk berpergian atau yang biasa kita sebut dengan mudik. Prediksi jumlah pemudik akan meningkat di tahun 2022 ini. Seperti kita lihat data dari sumber Kementerian Perhubungan, prediksi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan pemudik Lebaran tahun 2022 ini terlihat ada 23 juta mobil yang akan digunakan pemudik dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan pemudik. Permasalahan selanjutnya, wilayah Kabupaten Semarang ini berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang merupakan pertemuan arus dari barat, timur, dan selatan. Maksud dan tujuan perancangan ilustrasi rekayasa arus lalu lintas ini: 1. Petugas di lapangan memahami dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengurangi kepadatan arus lalu lintas. 2. Membantu para pemudik untuk mempersiapkan diri selama perjalanan apabila diberlakukan rekayasa arus lalu lintas oleh kepolisian. Dan tujuannya adalah tolak ukur kinerja Satlantas Polres Malang dalam mengurangi kemacetan lalu lintas selama mudik Lebaran. 2. Penerapan studi desain grafis yang diperoleh selama proses pembelajaran di Universitas Tekom Ungaran. Lanjut, melihat dari permasalahan tadi, kami akan memberikan solusi desain perancangan ilustrasi rekayasa arus lalu lintas dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran tahun 2022 di wilayah Kabupaten Semarang berbasis video animasi 3D dengan komponen video yang berisi teks, gambar 3D, dan audio. Kemudian video tersebut kita akan membuat
metode ilustrasi rekayasa arus lalu lintas dengan 2 video, satu metode rekayasa arus lalu lintas 31 dan metode rekayasa arus lalu lintas 40 yang sering kita sebut one way atau satu arah. Aplikasi yang digunakan untuk membuat video animasi 3D ini mulai dari perancangan jalan melalui Corel Draw, kita menggambar dulu, lalu kita masukkan ke Google Sketchup untuk membuat 3D-nya, 3D jalan. Lalu kita masukkan ke Lumion untuk membuat animasi kendaraan bermotor yang berjalan. Setelah dari Lumion kita render, masukkan ke After Effects untuk membuat efek dan menambahkan teks dan audio. Berikut ini rencana tampilan desain yang akan kami buat: jalan yang berlekok-lekok dan tekstur tanah. Terima kasih Mas Abdul Razak atas waktunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan kajian teori yang berkaitan dengan proyek yang kami buat. Yang pertama, ilustrasi. Berdasarkan definisinya, ilustrasi adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual. Fungsi ilustrasi, penglihatan selaku penangkap bahasa visual, merupakan indera yang memberi informasi yang cepat dan lengkap. Dengan ilustrasi, maka pesan menjadi lebih berkesan karena pembaca lebih mudah mengingat gambar daripada kata-kata. Teknik ilustrasi terdiri dari woodcut, ilustrasi cetak atau woodblock, ilustrasi fan art, dan ilustrasi komputer grafik. Yang kedua, rekayasa arus lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang ketiga, video animasi 3D. Animasi adalah suatu usaha untuk membuat presentasi statis menjadi hidup. Animasi merupakan perubahan visual sepanjang waktu dan memberi kekuatan besar pada proyek multimedia. Selanjutnya, desain pembanding. Yang pertama, pembuatan animasi 3D, sosialisasi penggunaan jalur simpangan dan bundaran ketika berkendara. Yang kedua, simulasi lalu lintas berkendara berbasis 3D di perempatan jalan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.